Oke. Sekarang gue kesini, sekalian gue minta maaf sama Debbie tentang hal yang terjadi waktu itu. Dan sekarang gue mau ketemu dia, gue mau cari informasi tentang Nuri. Debbie ada di rumah nggak? Asal lo tahu ya, gue tidak akan pernah ngizinin lo ketemu sama Debbie. Lo datang ke sini aja gue tuh udah muak, tau gak? Gue minta tolong ya, dengan sangat dan kalian pergi dari sini. Jangan pernah temui dia. Cuman sebentar aja, Mbak. Kita memohon-mohon untuk bisa dipertemukan dengan si Debbie, tapi dia malah makin nyolot sampai akhirnya dia meninggalkan kita. Dia masuk ke dalam rumahnya. Karena kita cuma punya informasi dari Debbie, kita harus nungguin Debbie. Gue bilang, kalau misalnya Debbie ada di dalam rumah, pasti dia keluar denger ribut-ribut. Tapi tadi dia nggak keluar, berarti Debbie nggak ada di rumah. Gimana kalau kita tungguin aja? Nggak ada nih Cun, udah balik deh. Iya, mending cabut aja deh yuk. Ntar dulu sebentar, pasti dia ada. Itu Debbie, itu. Deb, langsung aja tuh Ronald langsung lari ngejar si Debbie. Dan Debbie ketika melihat Ronald kaget, shock, dan dia langsung lari. Debbie, please Debbie, please banget, please. Please banget, please. Debbie ini malah ketakutan dan kayaknya dia ini nggak mau didatengin sama kita, apalagi didatengin sama si Ronald. Dia ini tutup muka, dia ini pokoknya nggak mau tahu urusannya Ronald, malah dia ini nggak mau ngelihat langsung Ronald. Ada yang mau gue ngomongin sama Deb. Gue cuma mau ngomong sebentar, Deb. Ngapain lagi lo kesini? Please banget, Deb. Debbie nggak mau deket Ronald dan Debbie sangat-sangat ketakutan. Si Debbie-nya berlindung di belakang gue. Kayak gue ngerasa, oh dia bener-bener takut nih sama si Ronald. Berarti traumanya cukup besar sampai sekarang. Lu tenang dulu, dengerin gue ngomong. Gak cukup selama ini lo ngebully gue ya. Gue kesini nggak mau ngebully lu, gue mau minta maaf. Tulus dari hati gue mau minta maaf sama lu. Pergi lo jauh-jauh dari gue. Tenang dulu. Biarkan si Fiona ini yang coba menenangkan si Debbie, gue sama si Adama dan juga sama si klien ini coba kita ngobrol bertiga nih. Udah gini-gini, lo dengerin gue gak bakal ada apa-apa. Gue cuma pengen nanya sama lo. Lo kenal sama Nuri kan? Ngapain lo Deb, nanyain Nuri? please banget, Deb. Diam, Nuri ada di mana? Diam. Gak usah lo nanyain Nuri. Nuri itu terlalu baik buat lo. Lo itu jahat buat dia. Deb, gue Nanya mohon. lagi tentang Nuri, diam lo. Gue cuma mau minta tolong. Deb, udah Deb, cukup lo caranya. Debbie. Debbie kabur lagi, kita kejar. Dia kabur ke arah depan rumahnya. Deb, Tolong kasih kita informasi. Tolong sebentar aja. Debbie. Rona, kamu tuh bener-bener ya. Dikasih tahu gak pernah paham. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Debbie sebentar ya, Debbie. Kita nggak dapat informasi apa-apa dari Debbie. Debbie udah masuk ke rumahnya dibawa sama kakaknya juga udah sakit hati, apalagi Debbie yang udah makin parno banget ketemu sama Ronald. Sambil kita suruh Ronald, kita nggak dapat clue apa-apa, kita nggak dapat informasi apa-apa, kita mau cari Nuri kemana. Sekarang tugas lo adalah lo mencari di mana keberadaan teman-temannya Nuri. Ya udah kalau gitu sekarang kita balik aja lah. Ya udah. Ya udah lanjut aja besok apa lusa atau minggu depan. Lo cari tuh informasi. Dapat informasi. Oke, dari kita langsung lanjut aja ke pencarian hari kedua. Nah, pencarian hari kedua ini kita dapat informasi dari si Ronald, katanya si Nuri ini sempat punya mantan namanya Seto. Kita langsung aja ke tempat usahanya si Seto. Kita sampai, kita belagang mau nyuci mobil. Terus ada satu orang yang nyapa kita. Gue tanya, ini bener tempat cucian mobil punya Seto? Dia bilang, iya saya sendiri Seto. Udah di situ pas banget kita langsung ketemu sama Seto. Iya Mas, kita pengen ngobrol sebentar boleh? Ngobrol apa yang mau ditanya sama saya? Ya ngobrol-ngobrol aja, boleh? Boleh kan? Nah, kita langsung aja ngobrol, kita ngobrol pelan-pelan dan kita pengen ngebahas soal pribadi dia. Sampai akhirnya kita ngebahas soal Nuri. Jadi kita mau nanya tentang Nuri. Nuri? Mau ngapain nanya soal Nuri? Kalian ada hubungan sama Nuri? Gini. Iya, jadi kita di sini tuh cuma mau cari informasi tentang Nuri.
Karena kita juga dapat inputan ya, informasi dari luar. Kalau katanya Mas Seto ini orang yang paling dekat terakhir ya sama Nuri komunikasinya. Soal Nuri itu masa lalu gua. Ngapain sih lu ngungkit-ngungkit masa lalu gua? Enggak sih, kita maksudnya nggak ada gimana maksud ya? ngungkit Mas, cuman butuh informasi aja kok Nah, ya. kita cuma cari informasi aja sih, cuman terakhir Nuri tuh ada di mana gitu lokasinya. Kita pengen ada ketemu lah. Ini pasti acara percinta-cintaan itu ya? Gua masih curiga nih. Jangan-jangan ada kamera di sini nih. Enggak, iya ya enggak Mas. Mas, Oke. Gini, kita sebenarnya memang dari tim di balik rahasia. Nah, kan gua curiga. Bener kan akhirnya kan lu ngaku kan semua. Iya, Kita pengen nganterin Ronald ini. Ronald ini mantannya Nuri. Lu mantanin Nuri. Kenapa emang ya? Kasian banget lo. Hah? Emang gue mantan ya, terus kenapa? Kasian banget ya lo. Gak usah lebay gitu gaya lu. Gue kan tanya baik-baik di sini. Gua kasih tahu sama lu ya. Nuri itu cewek gak baik-baik, cewek matre. Gue kenal Nuri, gue tau Nuri baik ya. Gue tau Nuri baik. Gak bisa gitu loh. Gue kenal Nuri itu baik. Ronald dan Seto bersih tegang dan gua Pacun dan Fiona berusaha memisahkan Seto dan Ronald agar tidak terjadi apa-apa. Lo punya pendapat sendiri tentang Nuri, lo juga punya pendapat sendiri tentang Nuri, itu hak lo. Tapi nggak harus ribut-ribut, ngomong baik-baik kan bisa. Permasalahannya adalah kenapa lu nggak mau kasih tau posisi lu Nuri di mana? Kita cuma minta informasi doang. Atau jangan-jangan lu masih mengharapkan Nuri lagi? Lu jaga mulut lu semua ya. Ngapain gua ngarepin tuh cewek? Cewek kayak gitu banyak, bisa gua cari. Lu kasihan banget, muka lu oke. Tapi pakai nyari cewek Yang kayak jaga tuh gitu. mulut lu. Sampai akhirnya Ronald terpancing emosinya dan dia berusaha mau ngedekatin si Seto dan mau melakukan tindakan kekerasan dan kita cegah. Dia tarik si Ronald menuju keluar dan di situ Fiona kita suruh untuk mencari informasi tentang Nuri kepada Seto. Kita cuma butuh informasi, udah itu aja. Mbak, denger dulu. Siapa yang gak kesel sih? Perasaan lu gimana? Kalau ditikung sama sahabat lu sendiri? Maksudnya ditikung, jadi Nuri ditikung sama sahabatnya Mas. Iyalah. Lah tapi kan itu salah sahabatnya Mas, bukan salahnya Nuri. Ya si Nurinya aja kegatelan. Gua udah mencoba setia sama dia malah ninggalin gitu gua aja. Ya udah, terus gue harus cari Nuri di mana? Ya lu tanya lah sama pacar sekarang, si Denny. Denny di mana posisinya? Ya udah, gue minta alamatnya Denny. Katanya Denny itu punya usaha isi ulang air. Nah, kita dapat informasi dari Seto, langsung meluncur ke sana dan kita langsung cari-cari tempat usahanya dan akhirnya kita dapat juga. Mas, Iya. mau tanya Mas, ini bener tempat isi ulang ini kepunyaan Denny? Bener, saya sendiri nih. Oh ini Mas Denny-nya. Halo Mas, Iya. saya Fiona. Iya. Dan di situ kita coba ngobrol-ngobrol dan kita tanya-tanya Denny tentang Nuri. Kita pengen ngobrol masalah pribadi nih. Masalah pribadi. Yang kayak gimana itu? Iya, tentang Nuri. Nuri. Emang ada urusan apa sama Nuri? Enggak sih, yang kita dengar Mas ini pacarnya Nuri. Pacar. Udah ada perasaan. Itu udah lewat. Kalian tahu dari mana gue pacaran sama Nuri? Kita tahu dari Seto. Oh, Seto. Emang Seto ngomong apaan coba? Boleh nih saya omongin? Boleh, lo itu nikung Nuri dari Seto. Nikung? Hah, nggak level gue nikung cewek orang. Gini ya. Dulu, Nuri suka sama gue juga suka sama Nuri. Jadi kalau kita pacaran, salah emang? Ya berarti itu secara nggak langsung lu dan nikung temen lu sendiri. Ya enggak lah. Enggak, beda. Kok beda sih? Heran gue sama jalan pikir lo. Terus lo putus sama Nuri gara-gara apa? Ya Nurinya aja nggak bener. Dia tuh cewek kegatelan. Dia tuh bisa nempel kanan kiri. Pokoknya dia matre. Udah banyak cowoknya, udah nggak bener lah pokoknya. Lu hati-hati kalau ngomong ya.